بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu fiqh, masih dalam membaca matan Umdat al-Ahkam, hadits yang dikumpulkan yang menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum, baik tentang ibadat, bab ibadah, amalah, bab muamalah. Dan kita masih dalam kitab al-ibadat, ya, pembahasan tentang hukum-hukum ibadah. Masih dalam kitab at-taharah, kitab tentang taharah. Dan kemarin kita masih dalam bab apa? Al-madhi wa ghairih. Pembahasan tentang madhi dan yang selain daripada madhi. Dari apa? Dari pembatal-pembatal wudu. Sebelum kita masuk murajaah, seperti biasa kita menyetorkan hadits yang terambil. Karena kemarin alhamdulillah kita hanya bertemu satu pertemuan, dan juga pertemuan itu alhamdulillah kita hanya mengambil 2 hadits, maka kita store itu saja. Mulai dari hadits apa ini? Ummu Qais. Ada 3 dari hadits Ummu Qais atau dari Abbad? Dari Ummu Qais. Ummu Qais, kemudian hadits Anas, kemudian terakhir 2 berarti 3 ya? Oh iya, di sebagian buku ada yang memisah antara haditsnya Ummu Qais dan haditsnya Aisyah. Tapi kalau dicetakan saya dia digabung. Ya berarti 3 hadits ya. Hadits Aisyah, hadits Ummu Qais binti Mihsan, hadits Aisyah, dan hadits Anas. Kemarin beberapa nama sudah menyetor. Abdurrahman Kendari, Abdul Alim, Adam Al-Kandari. Sekarang kita ambil beberapa nama. Abdurrahman Mubar, siap. Tidak ada lagi kata tidak siap. Apalagi kalau sudah pakai sorban. Baik, Masya Allah. Akhil Fadil. Akramakumullah. Sultan Malik. Antum. Masya Allah. Fathan. Antum. Bahrun. Belum. Sudah. Pekan lalu. Belum. Setelah ini. Taib. Jadi Sultan Malik, Fathan, Bahrun, Akhil Fadil, Abdurrahman Mubar, sama Syahril. 5. Taib. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, kemarin kita sudah mengambil 3 hadits. Masih dalam bab tentang madi dan yang selain dari madi, dari apa-apa yang membatalkan wudu. Pertama hadits Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah. Syahid dari hadits menjelaskan bahwa kencing adalah najis, membatalkan wudu dan mewajibkan wudu setelahnya. Hanya saja faedah dalam hadits ini, bagaimana cara membersihkan kencing itu. Kalau misalnya seseorang terkena atau terpercik air kencing, dalam keadaan kencing ini adalah kencing seorang anak kecil atau anak bayi yang masih belum memakan makanan apapun kecuali air susu ibunya. Kata beliau di sini, Nabi SAW pernah dikencingi oleh seorang anak bayi yang beliau pangku di pangkuannya, dan Nabi hanya apa? Memercikkannya dengan air. Tidak mencucinya sampai bersih. Cukup dengan dipercikkan.
Begitu juga dalam hadits Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, pernah Nabi SAW didatangkan kepadanya seorang anak kecil, kemudian beliau pangku di pangkuannya dan anak kecil itu mengencingi baju beliau. Kemudian kata Aisyah, Nabi hanya memerintahkan untuk mengambil air dan apa? Memercikkannya. Fa'atba'ahu ini bisa juga diterjemahkan mengalirkannya. Jadi cukup diambil air kemudian dialirkan. Tidak perlu dicuci, digosok sampai bersih. Ya. Nah, ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kemarin kita sudah sebutkan perselisihan antara ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana hukum mencuci kencing bayi. Ada yang membedakan antara bayi laki-laki dan perempuan. Ada yang menyamakan keduanya dari sisi sama-sama dipercikkan, tidak perlu dicuci. Dan pendapat yang ketiga, ada yang menyamakan keduanya dalam hukum harus dicuci. Jadi ada 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan semuanya harus dicuci walaupun anak kecil dan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua dibilang tidak. Sebagaimana ada hadits yang mengkhususkan tentang air atau kencing anak kecil bagi laki-laki, ya, bagi anak kecil laki-laki boleh dipercikkan, maka dikiaskan juga untuk kencing anak kecil perempuan. Tapi yang benarnya Allah Ta'ala alam yang mentafsilnya, merincinya. Kalau kencing anak bayinya laki-laki, maka apa? Cukup dipercikkan. Tapi kalau anak bayinya perempuan, maka harus dicuci. Karena ini hukum asal. Asal dari air kencing adalah najis. Dan asal dari najis harus dibersihkan sampai hilang asar atau bekasnya. Nah, ini asalnya. Nanti bisa keluar dari asal kalau ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, yang ada dalil mengkhususkan tentang cukup memercikkan bekas air kencing hanyalah untuk kencing anak laki-laki. Tidak ada anak perempuan. Adapun kalau dikiaskan, maka ini namanya kias ma'al fariq. Kias tapi mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya, berbeda kencing mereka. Kata para ulama, kalau kencing anak perempuan itu lebih bau dan lebih kotor daripada kencing anak laki-laki. Ya, kalau kata para ulama lebih berat kencingnya istilahnya, kalau istilah para ulama fikih. Ya, kemudian juga ada yang memberikan alasan bahwa kenapa kalau kencing anak laki-laki itu cukup dipercikkan saja, tidak perlu dicuci. Ya, alasannya pertama, itu yang pertama tadi, karena kencing anak perempuan itu biasanya lebih bau dan lebih kotor daripada kencing laki-laki, anak laki-laki. Ada yang memberikan alasan bahwa kalau kencing anak laki-laki itu tidak menyebar seperti menyebarnya kencing anak perempuan. Ya, maklumlah karena bedalah tempat keluar kencing laki-laki dan perempuan. Nah, kalau anak laki-laki itu kalau kencing dia tidak terlalu tersebar, dia punya kencing. Paling di satu tempat. Tapi kalau anak perempuan dia bisa tersebar. Paham Jini? Baik. Kemudian yang terakhir, kalau kencing anak laki-laki itu atau anak laki-laki itu kebanyakannya lebih banyak digendong istilahnya dibandingkan anak perempuan. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kencing dari keduanya, kalau untuk anak laki-laki yang sering digendong, ini kan menyusahkan. Kalau setiap digendong kencing bagaimana? Makanya karena ada kesulitan di situ dan kaidah syariat al-masyaqqatu tajlibut taisir, setiap kesulitan harus diringankan, maka diringankan cara cucinya. Tapi ini hanya alasan saja. Di luar daripada itu sudah ada dalil yang menyebutkan itu. Tapi kemudian dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di sini juga sama menjelaskan tentang kencing adalah najis, membatalkan wudu dan mewajibkan wudu setelahnya. Dan juga wajib dibersihkan bekas dari najis itu. Hanya saja faedah dari hadits Anas bin Malik, bagaimana kalau ada orang kencing di tanah. Tanah ini tanah. Bukan ubin seperti ini. Tanah. Perhatikan baik-baik. Bagaimana hukumnya? Apakah sama kalau seseorang kencing di ubin?
harus dipel, dibersihkan sampai tidak ada bekasnya. Faedahnya di sini. Ternyata Nabi SAW waktu ada seorang A'rabi yang kencing dalam masjid, tatkala Nabi perintahkan sahabat untuk membersihkan kencingnya, Nabi hanya perintahkan untuk apa? Menyiramnya saja. Nabi tidak suruh untuk mengangkat tanahnya dipindahkan ke tempat yang lain, enggak. Hanya cukup menyiramkan saja di tempat kencingnya. Kenapa? Karena dengan dia siram itu air akan menyerap. Paham ini? Ini faedahnya. Baik, sekarang penyempurna dari bab ini, hadits yang terakhir dari bab ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsah. Ada 5 hal yang merupakan fitrah bagi manusia. Apa itu? Yang pertama al-khitan, sunat. Yang kedua al-istihdad, memotong bulu kemaluan. Wa qassus syarib, memendekkan atau memangkas kumis. Wa taqlimul adfar, memotong kuku. Wa natful ibti, dan mencukur bulu ketiak. Atau natf ini afwan, mencabut bulu ketiak. Ini hadits dibawakan sebenarnya untuk menyempurnakan pembahasan dari bab ini. Kalau secara zahir tidak ada yang menunjukkan akan hukum madi atau hukum pembatal wudu, tidak ada. Hanya saja disebutkan kelima hal ini sebagai penyempurna taharah seseorang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara bentuk rahmat, kasih sayang dan cinta Allah kepada makhluknya, tidak ada yang Allah syariatkan terkhususnya pada hamba-hambanya, tidak ada yang Allah syariatkan dari amalan ibadah kecuali pasti di dalamnya terdapat 2 hal. Yang pertama, maslahat dan manfaat bagi hamba. Maslahat, sesuatu yang dibutuhkan bagi hamba, dan manfaat, sesuatu yang akan bermanfaat bagi seorang hamba. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengandung sesuatu yang menghindarkan seorang hamba dari mudarat. Jadi apa yang Allah syariatkan kepada hambanya, apapun itu, apa yang Allah tetapkan kepada hambanya, apapun itu, amalan, ibadah, dan semisal dengannya, tidak lepas dari 2 hal ini. Yang pertama, pasti dia mengandung maslahat dan manfaat, baik dari segi dunia dan akhirat. Yang kedua, pasti menjauhkan seorang hamba dari mudarat, ya, kerugian, bahaya, mafsadah, dan yang semisal dengannya. Baik mudarat atau mafsadah itu bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini kaidah umum dan ini yang dijelaskan, diisyaratkan oleh hadits ini. Dan nanti kita akan bahas ada hubungannya dengan taharah. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsah. Fitrah itu ada 5. Apa maksudnya? Maksudnya ada 5 perkara. Yang 5 perkara ini telah Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi fitrah manusia. Menjadi fitrah manusia. Yang memang mau tidak mau manusia di dalam kelima hal ini bersepakat bahwa terdapat kebaikan di dalamnya. Di antaranya al-khitan, sunat. Kalau kita lihat sepakat orang, sunat ini terdapat keutamaan di dalamnya, kebaikan. Baik orang yang tidak belajar agama maupun yang belajar agama sepakat bahwa ini adalah kebaikan, terdapat keutamaan di dalamnya. Kenapa? Pertama, kalau dari sisi syariat, sunat ini subhanallah, ini menghilangkan kemungkinan tempat bercokolnya najis dan kotoran yang terletak di kemaluan seorang, laki-laki atau perempuan. Karena akan dijelaskan nanti, khitan itu
itu memotong kulit atau ujung dari kulit kemaluan sampai ke batas apa? Ke batas tempat keluarnya air kencing atau ya bahasa kasarnya kepalanya. Nah itu. Nah, ini untuk apa? Ternyata setelah diteliti ini menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar kemaluan. Ya. Yang dari sisi duniawi ini lebih apa? Menyelamatkan seseorang dari penyakit, menghindarkan seseorang dari penyakit. Ya. Karena dengan terkumpulnya kotoran itu bisa menyebabkan penyakit. Dari segi syariat juga, kalau ada kotoran najis yang tertinggal di sela-sela kemaluan kita, ini kan bisa apa? Bisa mengganggu toharo kita. Ya, toharo seseorang tidak sempurna dengan itu. Maka dengan hikmah Allah dan ilmunya yang mengetahui keadaan seorang hamba, Allah syariatkan ini. Paham gini? Itulah dikatakan fitrah. Karena memang manusia sepakat bahwa di dalam kelima hal ini, itu terdapat kebaikan di dalamnya. Sudah difitrahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, bahkan orang-orang kafir sekalipun, di hari ini, di antara mereka sudah banyak yang bersunat. Karena mereka tahu faedahnya, keutamaan dari sunat itu. Karena ini fitrah yang Allah fitrahkan untuk manusia. Taib. Yang kedua, al-istihdad. Memotong bulu kemaluan. Kalau kita lihat sama dengan khitan. Ya, dengan khitan. Yang dari sisi syar'i, subhanallah, ini lebih bersih bagi seseorang. Dan menghilangkan kemungkinan adanya tempat bercokolnya najis atau kotoran. Atau sisa dari kotoran yang kita keluarkan. Ya. Apalagi kalau untuk perempuan ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, nampak sekali. Karena kalau untuk perempuan kan, kapan dia panjang, dia akan apa? Menyentuh tempat keluarnya. Nah, maka besar sekali kemungkinan sisa-sisa najis yang keluar itu tertinggal di rambutnya ini. Sama dengan laki-laki misalnya. Ya kan? Apalagi kalau sudah pakai celana itu kan kita tidak tahu. Bisa saja dia bercokol di situ. Kita bersihkan kemaluan, ternyata masih ada yang tersisa di rambutnya. Makanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mensyariatkan ini. Dan menjadikan ini fitrah. Manusia itu pasti jijik juga dia lihat kalau panjang. Nah itu, kalau ada orang suka panjang berarti ganjil ini. Mau diperbaiki si akalnya kayaknya. Ya, fitrah kita coba antum sendiri. Bagaimana antum lihat kalau gondrong itu? Lain-lain. Nah ini menunjukkan bahwa hal ini adalah fitrah yang memang Allah tanamkan di dalam diri kita. Nah ini yang kedua, istihdad. Sama. Kemudian juga kalau disebutkan oleh Syekh Utsaimin, Masya Allah, dalam syarahnya, faedahnya katanya untuk seorang laki-laki, kalau dia mencukur bulu kemaluannya, azakumullah, itu akan berpengaruh nanti pada saat dia apa? Pada saat dia menggauli istrinya. Itu katanya lebih bermanfaat untuk air maninya. Kalau dia dicukur, kalau tidak itu bisa membahayakan. Jadi dari sisi dunia dan akhirat, Masya Allah, manfaat. Kembali lagi ke kaidah pertama. Tidak ada syariat yang Allah turunkan, ketetapan yang Allah tetapkan, kecuali pasti mengandung dua hal. Manfaat dan maslahah, dan menghindarkan seorang hamba dari apa? Mafsadah dan darar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, qassus syarib, memangkas kumis. Ya, memangkas kumis. Nah, ini juga sama. Sama. Nah, kenapa? Karena kalau ada kumis yang tinggal, ya, ini juga bisa menjadi madhannah. Ya, tempat atau kemungkinan menjadi tempat tinggalnya kotoran. Walaupun bukan najis, seperti ingus misalnya. Ini kan menjijikkan kalau kita lihat. Ada orang beringus karena panjang kumisnya menutupi kedua bibirnya begini. Tinggal di kumisnya. Masya Allah. Lagi pula juga, bagaimana kita kira-kira kalau kita lihat laki-laki kumis tebal begitu? Mengerikan tidak? Mengerikan. Menyalahi fitrah. Ini seperti badut sirkus. Aneh.
Makanya Islam yang menjadikan subhanallah salah satu salah satu pokok dari keislaman adalah keindahan. Dia jadikan hal-hal yang tidak baik di mata manusia itu dihilangkan. Seperti kumis. Nah itu tadi. Dan ini juga dikhawatirkan bisa menghalangi wudhu seseorang. Ini kan masih wajah ini. Nah kalau kumis tak menutupi ini dua bibir tak, subhanallah, atau menutupi bibir atas tak, ini dikhawatirkan wajah bagian ini tidak kena air wudhu. Berhubungan lagi dengan kitabut taharah. Tidak ada syariat yang Allah syariatkan kecuali pasti ada manfaatnya dan maslahatnya umat di dalam. Dan untuk menghindarkan dari mudarat dan bahaya. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, taklim al-adfar, memotong kuku. Masya Allah. Kalau kita lihat orang kukunya panjang, rantasa sekali. Itu, apalagi sekarang ada yang pelihara sampai meter-meter itu. Apa dia mau bikin itu? Nah, ini kalau dari segi fitrah kita lihat saja tidak bagus. Itu. Kemudian dari sisi syariat juga sama, bisa menghalangi toharo seseorang. Ya. Dikhawatirkan ada daging dari tangan antum di bawah kuku antum itu tidak terkena air. Nah, itu. Jadi dia bisa menghalangi toharo, kemudian juga dia bisa menjadi tempat terkumpulnya kotoran. Ya, misalkan ini, antum cebok, a'adzakumullah. Ada sisa di kukunya antum. Batal wudunya antum. Nah ini. Untuk menghindari segala hal yang seperti ini, Allah syariatkan untuk memotong kuku. Lihat nih, kembali lagi ke asal kaidah tadi. Tidak ada yang Allah syariatkan, subhanallah, kecuali pasti ada manfaat dan menghilangkan dari mudarat. Kemudian yang terakhir, natful ibti, mencabut bulu ketiak sama. Ini juga disyariatkan karena pasti ada manfaat di dalamnya. Atau paling tidak dia menghilangkan mudarat bagi dirinya atau diri orang lain. Dan kita tahu kalau bulu ketiak itu panjang, itu menyebabkan SKL, sakulu, bau badan. Iya, bau badan. Ya, makanya karena, nah lihat lagi ya, karena ada mudarat di dalamnya, Allah syariatkan untuk dihilangkan. Subhanallah. Untuk menghilangkan apa? Mudarat. Dan untuk memberikan manfaat bagi orangnya. Bayangkan, Nabi SAW melarang seseorang yang berbau bawang untuk masuk ke dalam masjid. Itu bau bawang. Nah ini SKL-nya orang biasa, luar biasa. Kalah bawang. Mata itu sampai berair. Ya. Baik. Nah, jadi untuk menghindari itu Allah mensyariatkan untuk dihilangkan. Paham ini? Jadi 5 hal ini Allah jadikan sebagai fitrah seseorang. Yang setiap orang itu sepakat akan kebaikan yang ada di dalamnya. Paham ini? Itu sudah menjadi fitrah. Perhatikan orang yang tidak sunat. Orang yang tidak mencukur bulu kemaluannya. Ya, gondrong bulu kemaluannya, kumisnya menutupi bibirnya. Ya, kalau terkumpul misalnya semua ini, kukunya panjang minta ampun. Bulu ketiaknya seperti jenggotnya juga panjangnya. Kira-kira bagaimana modelnya ini manusia nih kalau begini antum lihat? Gagah tidak? Wajar tidak? Tidak wajar saya rasa. Nah, menyelisihi fitrah. Nah, inilah yang Allah fitrahkan untuk kita. Ya, menunjukkan juga bahwa Islam atau bersuci, apalagi namanya, keindahan di dalam Islam itu termasuk dari iman. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadits arba'in, Nabi SAW bersabda, at-taharatu syatrul iman. Kesucian, kebersihan, keindahan itu sebagian dari iman. Nah, itu perhatikan. Jadi kalau ada orang talib, rantasa, nah itu dipertanyakan. Mungkin belum sampai dalilnya ini. Nah, sekarang sudah sampai ke kita. Tidak boleh lagi kita selisihi. Baik. Dan faedah dalam hadits
terdapat kaidah pertama tadi, bahwa tidak ada yang Allah syariatkan kecuali pasti mengandung manfaat dan maslahah dan menjauhkan seorang hamba dari darar, bahaya dan mafsadah, segala bentuk keburukan. Baik. Kemudian yang terakhir, masalah tentang hukum dari kelima hal ini. Atau sebelumnya, penyebutan angka 5 di sini itu bukan hasr, bukan pembatasan. Ya. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, asyrah minal fitrah. Ada 10 yang termasuk dari fitrah. Jadi 5 ini tidak termasuk pembatasan, tapi hanya menyebutkan sebahagian dari yang diinginkan. Kemudian yang terakhir, para ulama sepakat akan sunnahnya kelima hal ini. Kecuali satu, khitan, sunat. Maka para ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Wajib. Tapi diperselisihkan lagi di dalamnya. Apakah wajibnya ini mutlak bagi laki-laki dan perempuan? Maka berselisih para ulama. Ada yang mengatakan wajib atas keduanya. Ada yang mengatakan sunnah atas keduanya. Dan ada yang mentafsil, merinci. Yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Dan ini wallahu ta'ala alam, ini yang paling rajihnya, yang dikuatkan oleh para ulama. Kemudian waktunya kapan? Waktunya kapan? Yang paling dekatnya, yang paling rajihnya wallahu ta'ala alam, ini pada saat seorang anak mencapai usia balik. Ini yang paling rajihnya. Menunjukkan bahwa ada perselisihan di dalamnya. Tapi ini yang penting kita ketahui. Jadi wajibnya seorang laki-laki atau sunnahnya seorang wanita untuk sunat itu tatkala mereka telah sampai ke umur balik, usia balik. Tahu gitu tanda-tanda balik? Apa di antaranya? Kalau laki-laki apa? Ihtilam, mimpi basah. Kemudian tumbuhnya rambut di daerah kemaluan. Kemudian kalau tidak ada didapatkan dua tanda ini, maka kita pilih tanda terakhir, usia yang telah mencapai 15 tahun. Jadi kalau ada anak-anak atau ada di antara laki-laki yang usianya 20 tahun belum mimpi basah, belum ada bulu di kemaluannya, ini sudah bukan anak-anak lagi, ya, sudah dewasa ini. Kalau perempuan juga begitu, tandanya apa? Haid. Laki-laki haid tidak? Enggak. Baik. Kemudian selain itu apa? Sama, tumbuh bulu di kemaluan. Kalau tidak ada dua ini, berapa usianya? Enggak. Berapa? Sampai 9 tahun. Nabi waktu menikahi Aisyah 9 tahun itu Nabi tidak langsung memasuki Aisyah. Tapi dia tunggu sampai Aisyah balik. Intinya berapa umurnya perempuan? Kalau saya tidak salah 13 tahun. 13 tahun. Lebih cepat ya, wanita itu lebih cepat dia balik daripada laki-laki. Makanya wajar kalau ada laki-laki yang sudah berusia menikah dengan wanita yang masih muda. Ya, karena memang begitu, wanita itu cepat baliknya. Apalagi masalah balik ini itu berbeda-beda di setiap negeri. Ya, seperti di negeri Arab dan yang sekitarnya, itu wanita balik cepat. Cepat sekali itu perempuan balik di sana. Ya, kita bisa lihat dari dia punya postur tubuh. Biasa kita lihat, ini sudah usia 20-an ini. Ternyata masih 15 tahun. Beda-beda. Ya, kita orang Indonesia biar 40 tahun masih cadi-cadi. Ya, beda-beda ya.
Baik. Nah, sudah paham ini? Paham? Nah, ini menjelaskan, menyempurnakan bab tahara, bahwa di antara kesempurnaan, kesucian, kebersihan, keindahan seorang muslim adalah apa? 5 fitrah ini. Ya. Dengan apa? Kita bersunat, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, apalagi? Mencukur kumis, dan apa? Mencabut bulu ketiak. Ini di antara fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita sebagai bentuk penyempurna dari kebersihan seorang hamba. Makanya dimasukkan ke dalam bab tahara. Kemudian selanjutnya babul ghusli minal janabah. Bab tentang mandi karena junub. Ya, ringkasnya bab mandi junub. Al-ghuslu bidommil ghain, dengan didhamma ghainnya, bimakna al-iktisal. Ya, al-ghuslu bidommil ghain bimakna al-iktisal. Nah, tapi makna yang diinginkan lebih khusus. Iktisal yang diinginkan lebih khusus, yakni iktisal minal janabah. Ini al-ghuslu. Kalau al-ghaslu dengan fathah ghainnya, ghaslu. Tadi guslu. Dan ini yang diinginkan di bab ini. Kalau ghaslu maknanya sama dengan guslu, mencuci, mandi, tapi lebih umum. Baik karena junub atau tidak. Kemudian yang terakhir, al-ghislu. Kalau di kasra ghainnya, apa maknanya? Ma yuktasalu bihi. Apa yang dipakai untuk mandi. Seperti sabun, sampo, dan yang semisal dengannya. Nah, berarti yang diinginkan yang mana? Dari ketiga ini. Ghuslu atau gislu? Ghuslu bidommil ghain. Maknanya mandi karena janabah. Apa makna ghuslu? Kata para ulama, jaroyanil ma alal a'dha. Ini secara bahasa. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, yang diinginkan dengan mandi junub, isti'malul ma at-tahur fi jami'il badani ala wajhin makhsus. Isti'malul ma, menggunakan air at-tahur, yang suci, fi jami'il badan, ya, pada seluruh tubuh, maksudnya menyiramkannya ke seluruh tubuh, ala wajhin makhsus, tapi di atas tata cara atau sifat yang khusus. Akan datang nanti di dalam salah satu hadits, bahkan 2 hadits. Datang dari Aisyah dan datang setelahnya dari Ummu Salamah tentang kaifiat khusus dalam mandi junub. Dari ta'rif ini kita mendapat faedah bahwa mandi junub asalnya syah. Dengan apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Ini. Jadi di sana ada mandi junub. Mandi junub yang bermakna umum dan mandi junub bermakna khusus. Ya. Kalau yang bermakna umum ini, cukup dengan mengguyurkan air ke seluruh tubuh, atau misalnya kita celup diri tak ke laut atau kolam berenang, sudah. Tapi dengan syarat kita harus niatkan. Kapan kita niatkan? Sudah terangkat hadasta. Paham ini? Nah, tapi ada bentuk yang kedua yang khusus. Ini yang datang dalam hadits Aisyah nanti dan hadits Ummu Salamah. Di antara yang disebutkan, mandi junub itu atau mandi junub Nabi dahulu, dia dahulukan dengan mencuci anggota wudu. Nah ini. Tapi kedua-duanya syah. Misalnya kita junub, kita bangun sudah adzan, sedikit lagi orang salat.
Kalau antum mandi mungkin dengan tata cara khusus, lama waktunya. Antum niatkan saja mandi junub, cuci kemaluan kita dari bekas-bekas air mani, kemudian mandi, niatkan mandi junub, sudah selesai. Yang jelas kita pastikan air mengguyur seluruh tubuh kita. Selesai itu, syah. Tapi jelas, pasti yang lebih afdol adalah apa? Tata cara khusus tadi itu. Itu lebih afdol. Baik. Kemudian min di sini pada judul minal janabah sababiyah. Menjelaskan tentang sebab. Berarti maksud dari bab ini, bab mandi karena sebab junub. Masya Allah. Baik. Dan yang diinginkan di sini, bab tentang mandi junub adalah hukumnya. Apa hukum mandi junub? Kemudian apa yang menyebabkan seseorang mandi junub? Dan bagaimana adab-adab serta tata caranya. Dan ini juga termasuk dari bab taharo yang disyariatkan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fattahharu. Yang diinginkan dengan taharo di sini apa, mandi. Baik. Kemudian sebelum kita masuk, kita jelaskan apa saja yang menyebabkan seseorang itu mandi janabah. Kata para ulama, ada dua. Yang pertama, keluarnya mani. Dengan cara apapun. Keluarnya mani dengan cara apapun. Tidak harus menjima istri Anda. Boleh jadi seseorang yang syahwatnya tinggi, cukup dengan dia cumbu istrinya, mungkin dia cium istrinya, keluar maninya. Ini wajib mandi junub. Ini untuk memahami bahwa mandi junub itu tidak harus seseorang menjima istrinya, enggak. Ya, karena ada orang wal'iyadzubillah, dia menunaikan syahwatnya dengan yang haram, misalnya istimta atau istimna, mengeluarkan mani dengan dipaksa. Ini laki-laki biasanya. Wal'iyadzubillah, ini haram. Tapi kalau itu terjadi, dia bertobat, dia mau mandi, apakah wajib mandi? Wajib. Karena yang mewajibkan mandi keluarnya mani. Dengan bagaimanapun caranya. Mau jima atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jima itu sendiri. Kebalikannya. Mau keluar mani atau tidak. Kapan timba masuk ke dalam sumur? Mandi. Wajib mandi. Biar tidak keluar maninya. Paham ini? Nah, ini para ulama dalam menghikayatkan suatu kata. Kalau ada lafaz yang menurut para ulama tidak pantas dan bisa dihikayatkan. Seperti timba masuk ke dalam sumur. Paham ini? Ya, maksudnya pada saat seorang laki-laki menjama istrinya. Mau keluar maninya atau tidak, menjama istri adalah sebab di antara sebab mandi wajib. Karena banyak orang pahami sekarang, oh mandi junub itu nanti kita jima istri baru mandi. Enggak. Ada juga pahami sebaliknya, oh nanti keluar mani baru mandi. Akhirnya ada orang yang menjima istrinya tidak keluar maninya, enggak mandi. Salah paham. Ada juga orang yang sudah keluar maninya tapi dibilang, kamu kan jima, enggak mandi. Salah paham lagi. Ini pahami baik-baik, ya. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinati wa huwa junub. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuinya. Laqiyahu, kembali ke mana? Abu Hurairah, laqiya Abu Hurairah. Nah, jadi pernah Nabi SAW menemui Abu Hurairah, ya, di sebahagian dari jalan-jalan Madinah. Madinah yang diinginkan jelas. Alnya di sini alif lam, ahdiyah ad-dihni. Ya. Memang menunjukkan atas sesuatu yang sudah dipahami. Ya.
Madinah yang kita pahami, Madinah Al-Munawwarah. Pernah Nabi SAW menemui Abu Hurairah di sebahagian jalan dari jalan-jalan Madinah. Wahuwa junubun. Wahuwa kembali ke Abu Hurairah. Bukan Nabi SAW. Dalam keadaan haliyah. Menjelaskan tentang keadaan sesuatu yang dijelaskan. Huwa kembali ke Abu Hurairah. Berarti apa terjemahannya? Dalam keadaan huwa, Abu Hurairah, dalam keadaan junub. Qala, Abu Hurairah pun berkata, fan khanastu minhu. Aku pun in khanas ikhtafa. Bersembunyi, berpaling dari Nabi SAW. Fadhahabtu faktasaltu. Aku pun pergi mandi junub, atau aku pun pergi dan mandi. Karena apa tadi dia junub. Tsumma ji'tu, kemudian setelah itu baru saya datang kepada Nabi SAW. Faqal, Nabi pun bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah? Antum tadi di mana Abu Hurairah? Saya lihat kamu tapi kau hilang tiba-tiba. Kata Abu Hurairah, kuntu junuban. Tadi aku junub, wahai Nabi SAW. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Maka aku pun benci, aku tidak suka untuk duduk di sampingmu dalam keadaan saya berjunub. Sini terdapat pemuliaan seorang sahabat terhadap Nabi. Dan juga faidah. Ya, bagaimana seseorang kepada orang yang lebih mulia daripada dia, hendaknya dia muliakan. Tapi ingat, tidak sampai melampaui batas. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi, tarekat. Lihat mereka dengan gurunya. Asalnya mereka bilang apa? Ini mimbab ikram. Pemuliaan terhadap guru. Tapi apa? Sujud di depan mereka. Tidak boleh. Kata Allah, wa annal masajida lillah. Sungguh masajid. Di sebagian penafsiran anggota sujud. Dan anggota sujud yang paling mulia, intinya dari semua anggota sujud adalah kepala. Kata Allah, anggota sujud ini lillah, lam lil istihqaq, menunjukkan sesuatu yang diinginkan hanya untuk dia semata, tidak boleh kepada selainnya. Mereka bersujud untuk gurunya. Syirik, musyrik ini sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada Allah, antum berikan kepada makhluk, musyrik, bisa membawa kepada syirik akbar. Hati-hati. Sekarang orang kalau cium tangannya gurunya, pulang balik dicium, wah, luar biasa. Sampai dia sujud, tunduk sama gurunya. Tidak boleh. Paham ini? Bukan berarti juga kita harus bersombong pada guru, angkat kepala. Tidak. Kita muliakan guru, tapi tidak sampai mengangkat derajatnya lebih tinggi dari yang seharusnya. Lihat waktu Nabi dimuliakan oleh para sahabat, tapi dengan berlebihan. Apa kata Nabi? La tatruni kama tatrutin nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau mengangkatku, memuliakanku seperti orang-orang Nasara memuliakan Isa bin Maryam. Bagaimana orang Nasara memuliakan Isa? Sampai dia sembah hari ini. Kata Nabi, la tatruni. Jangan kamu angkat diriku sama seperti orang Nasara memuliakan Isa. Maksudnya apa? Tetap kita muliakan guru. Orang yang lebih mulia dari kita, kita muliakan. Tapi ada batasannya. Jangan sampai gulu. Ini salah satu bentuknya. Masya Allah. Pemuliaan Abu Hurairah kepada Nabi SAW. Sampai dia tidak mau bertemu Nabi dalam keadaan dia junub. Kemudian kata Nabi SAW, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimat ini Nabi bawakan karena takjub dengan pemahaman Abu Hurairah. Ya. Kata Nabi SAW, Innal mu'min la yanjus. Innal mu'min la yanjus. Ketahuilah Abu Hurairah, sungguh seorang mukmin itu tidaklah dia bernajis atau tidaklah dia najis. Hal yang pertama perlu diperhatikan, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mandi dari janabahnya. Apa itu? Biasa pesan-pesan ini. Nanti. Baik, pertama perbuatan Abu Hurairah yang mandi dari janabahnya, ya, mandi dari janabahnya, dan dibenarkan oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa apa?
keluarnya atau junub itu mewajibkan seorang mandi. Tapi apa paling maksudnya Nabi? Innal mu'mina la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Perlu dibagi. Najis ada dua. Hissi, maknawi. Ada hissi, ada maknawi. Ya. Jadi najis ada dua. Ada yang hissi, ada yang maknawi. Ya, kalau yang hissi yang terlihat. Nah, ini kotoran yang terlihat. Ya, seperti air kencing, ya, kotoran dan yang semisal dengannya. Ini namanya najis yang hissi. Yang terlihat. Dan ada najis yang maknawi, tidak nampak tapi secara makna. Ya, tidak nampak tapi secara makna. Nah, inilah yang kedua yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innamal musyrikuna najas. Sungguh orang-orang musyrik itu najis. Maksudnya apa? Apakah najisnya kalau kita sentuh membatalkan wudu? Mewajibkan kita wudu? Enggak. Karena najis yang diinginkan bukan hissi. Bukan seperti najisnya air kencing, najisnya kotoran manusia, kotoran hewan dan semisal dengannya. Bukan itu. Tapi najis dari sisi maknanya. Menjelaskan tentang apa yang dia lakukan berupa kesyirikan. Merupakan sesuatu yang luar biasa menjijikkan. Paham ini? Maknawi. Jadi bukan datnya, bukan berarti kalau kita bersalaman dengan orang kafir batal wudunya kita, enggak, tapi maknawi. Bukan datnya, tapi apa yang ada dalam perbuatannya. Paham ini? Nah, ini yang maksudnya Nabi SAW. Innal mu'min la yanjis. Maksudnya seorang mukmin itu tidak najis dengan najis maknawi. Adapun hissi, ya seorang mukmin tetap bernajis. Paham ini? Jadi seorang mukmin yang bersih atau seorang mukmin yang kotor misalnya tersentuh dengan najis, air kencing atau bekas kotoran hewan yang najis, apa kita katakan najis? Naam, najis, tapi secara hissi, najis yang membatalkan wudu. Tapi apakah kita katakan bahwa najisnya maknawi? Enggak, karena seorang mukmin itu berada di atas iman, akidah yang benar. Beda kalau orang musyrik. Kalau musyrik sebersih apapun dia punya penampilan, tetap kesyirikan yang mereka bawa adalah suatu kejijikan. Tapi bukan berarti kalau mereka yang kita sentuh dalam keadaan dia bersih membatalkan wudhu kita. Kenapa? Karena najisnya mereka hissi atau maknawi? Maknawi. Paham gini? Jadi ini. Jadi jangan kita kira, oh ternyata junub tidak mewajibkan mandi. Enggak, wajib mandi. Ini perbuatan Abu Hurairah. Dan andai kata tidak mewajibkan mandi, pasti Nabi akan komentari. Kenapa kau harus mandi? Tapi Nabi tidak komentari itu. Menunjukkan Nabi benarkan perbuatan Abu Hurairah. Melainkan yang Nabi maksudkan, innal mu'mina la yanjus, maksudnya maknawinya. Keimanan yang ada dalam hatinya, tauhid, akidah yang tertanam bercokol dalam hatinya, bukan najis. Paham ini? Berbeda dengan orang-orang musyrik. Baik, paham ini hadits? Baik. Kemudian juga pernah kita jelaskan bahwa berbeda antara najis dan apa? Dan hadat. Ya, najis itu zat yang keluar. Kalau hadat, perbuatannya, prosesnya. Contoh, orang kencing, air kencingnya apa? Najis. Perbuatannya dia kencing, hadat. Hadat kecil namanya. Kemudian, orang yang keluar darinya madhi. Madhinya najis. Keluarnya madhi, hadat. Maka bedanya nanti kalau najis dia membatalkan wudu dan wajib dibersihkan. Kalau hadat dia memang mewajibkan wudu setelahnya. Paham ini? Sekarang muncul pertanyaan, kalau mandi junub, apa yang keluar kalau orang junub? Mani. Maninya najis atau tidak? Enggak. Tapi kenapa wajib mandi?
karena perbuatannya itu, keluarnya itu mani, itu yang menyebabkan kita wajib mandi. Adapun datnya, maninya itu suci. Paham ini? Baik, kita cukupkan ya, sudah lama sekali kita ambil ini. Lagi pula kita tadi karena kita masuk awal bab, makanya kita panjang. Dan juga hadis setelahnya ini semua menjelaskan tentang kaifiat mandi junub. Yang kalau kita putus, tidak bisa. Ya, dia bersambung. Jadi ada bagusnya kita akhirkan besok insyaallah ta'ala. Naktafi bihada. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.